So I want to share a little bit from God's Word this morning or this afternoon. Jadi siang ini saya mau membagikan sedikit dari firman Tuhan. And then we're going to have a time of worship and prayer. Dan nanti kita akan berdoa menyembah kembali. God has been good and He's always good. Ya, Tuhan sudah baik dan selalu baik. Amen. Amin. Let's start in John chapter 14. Yohanes pasal yang ke-14, Injil Yohanes. Go ahead. Pasal yang ke-14 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, "Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu." Hallelujah. Jesus said this just before He was about to be crucified. Jadi Yesus mengatakan hal ini sebelum Dia akan disalibkan. He said on that day, Yesus berkata, pada hari itu. He was talking to His disciples. Jadi Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. You will realize. Engkau akan menyadari. Amen. He says you will realize that I am in the Father, you are in me, and I am in you. Jadi sekali lagi firman Tuhan berkata, pada waktu itulah kamu akan tahu, kamu akan menyadari bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amen. Complete oneness. Jadi satu kesatuan yang utuh, yang lengkap. Jesus has always told His disciples, Yesus selalu menyampaikan kepada murid-muridnya, if you want to see the Father, look at me. jikalau engkau mau melihat Bapa, lihatlah diriku. Amen. Amin. Hebrews chapter 1, I was just sharing this morning. Ibrani pasal 1, saya baru sampaikan, saya khotbahkan tadi pagi. The Bible says that Jesus is the exact representation of who God is. Alkitab berkata bahwa Yesus adalah perwakilan yang persis sama tentang siapa Allah itu. So if you want to know how God is like, Jadi jikalau kita mau tahu Allah itu seperti apa sih, that has been a mystery. yang telah menjadi misteri rahasia, People have tried to find out, yang orang-orang coba cari tahu, but it's not a mystery anymore. namun sekarang bukan lagi misteri, bukan lagi rahasia. God is revealed completely in Jesus. Allah sepenuhnya dinyatakan di dalam Yesus. Amen. Amin. So Jesus said, I and the Father are one. You will realize that. Jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku dan Bapa adalah satu. Engkau akan menyadarinya. To see me is to see the Father. Melihat diriku berarti melihat Bapa. Jesus is the first to say God is a Father. Yesus adalah orang yang pertama berkata bahwa Allah itu adalah Bapa. It was a new revelation to the Jews at the time. Dan ini menjadi pewahyuan yang baru untuk orang-orang Yahudi pada waktu itu. They know God in different ways, in different names. Karena selama ini mereka mengenal Allah itu, mengetahui Allah itu sebagai pribadi yang berbeda dengan nama yang berbeda. If you could do a study of God's name in the Old Testament. There's many. Kita bisa mempelajari nama-nama Allah di kitab perjanjian lama, banyak sekali. But Jesus revealed God as Father. Namun Yesus, dia menyatakan Allah itu sebagai Bapa. They have known Him as the lawgiver. Mereka mengenal Allah sebagai pemberi hukum Taurat. They have known Him as their protector. Mereka mengenal Allah sebagai pelindung mereka. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Mereka mengenal Allah sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah The Yakub. God who brought them out of Egypt through the desert to the promised land. Dan mereka mengenal Allah sebagai Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. When Jesus came, Dan ketika Yesus datang, He said, God is Father. Yesus berkata, Allah adalah Bapa. God is Daddy. Allah adalah Dedi. That's what Abba means. It means Daddy. Dan itulah arti dari Abba, Dedi. Very intimate. Jadi ada satu keintiman. He said, God is my daddy and He's your daddy. Dan Yesus berkata, Allah itu adalah Bapakku dan Dia adalah Bapamu. Amen. Amin. Hallelujah. That was wonderful. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. So Jesus says, you will realize Jadi Yesus berkata, engkau akan menyadari that I am in the Father and the Father is in me. bahwa We're aku one. di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, kami adalah satu. You know, the first word spoken or name spoken about God in the Bible is Elohim. Jadi kita ketahui bahwa nama pertama yang disebut untuk Allah itu adalah di dalam Alkitab itu adalah Elohim. Genesis chapter 1. Itu tercatat di Kejadian pasal 1. It says in the beginning God created the heavens and the earth. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. It says Elohim
created the heavens Jadi and di the earth, situ right? kata Allah itu adalah Elohim yang menciptakan langit dan bumi. Amen. And Elohim is actually a plural. Elohim itu adalah satu kata majemuk. Amen. Amin. That speaks of the Trinity. Jadi itu berbicara tentang Trinitas. Because when God created man, He said, "Let us create Karena man." ketika Allah menciptakan manusia, menjadikan manusia, Allah berkata, mari kita menjadikan manusia. Elohim, Elohim, God the Father, God the Son, God the Holy yaitu Spirit. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Let us create man in our own image. Mari kita menciptakan manusia seturut dengan rupa dan gambar kita. Amen. Amin. Hallelujah. You know, we are God's love project. Jadi tahukah kita ini adalah proyek kasihnya Allah. Amen. Amin. We are valuable. Kita sangat berharga. Amen. Amin. Amen. God would rather lose His life than lose you. Allah lebih baik kehilangan nyawanya daripada kehilangan kita. And that's what the cross is. Itulah arti salib tadi. Amen. Amin. From the beginning, Dari mulanya, when God was creating man, ketika Allah menjadikan manusia, it was a love project. itu adalah proyek kasihnya. This was the goal. Dan inilah goalnya, tujuannya. What Jesus was talking about to His disciples. Apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. That we'll become one with Him. Bahwa kita akan menjadi satu dengan dia. So that through His life, Melalui kehidupannya, all of us semuanya kita will be lifted up akan diangkat from a place of sin and decay and corruption. dari tempat dosa, kebusukan, kerusakan. That He will lift us up Dan dia akan mengangkat kita and give us a place of glory dan memberikan kepada kita tempat kemuliaan at the right hand of God. di sebelah kanan Allah. That was the goal. Itulah goalnya, tujuannya. It took a while Butuh waktu to do that. untuk melakukan hal Because itu. God had to convince many people. Karena Allah harus meyakinkan banyak orang. He had to speak through many people. Allah harus berbicara kepada banyak orang. He has to speak and prophesy the word. Allah harus berbicara dan bernubuat di atas bumi ini. Through prophets like Isaiah, Jeremiah. Melalui nabi-nabi seperti Yesaya, Yeremia. And then one day, Dan suatu hari the word became flesh firman itu menjadi manusia and dwelt among us. dan tinggal di dalam kita. Amen. Amin. The invisible God, Allah yang tidak kelihatan. the mysterious God, Allah yang tadi misteri, the creator God, Allah pencipta known by different names in different cultures, yang dikenal dengan berbagai nama dan berbagai budaya, revealed Himself menyatakan dirinya sendiri as a man. sebagai manusia. It's no more a mystery. Jadi tidak lagi rahasia. Look at Jesus. Pandanglah kepada Yesus. You're looking at the face of God. Kita sedang melihat kepada wajah Allah. Look at Jesus. Lihatlah kepada Yesus. You're looking at the glory of God. Kita sedang melihat kemuliaan Allah. Amen. Amin. The Bible says in Hebrews that in these last days God speaks by His Son. Alkitab berkata di surat Ibrani bahwa hari terakhir ini, zaman akhir ini Allah berbicara melalui anaknya. In the past, Di zaman yang dahulu, God has spoken in different ways Allah telah berbicara dengan pelbagai cara through the prophets. melalui para nabi. But in these last days, Namun di hari-hari terakhir He ini, speaks by His Son. Dia berbicara melalui atau oleh anaknya. That's Hebrews chapter 1 verse 1. Itu terdapat di surat Ibrani pasal 1 ayat 1. Amen. Amin. God speaks by Jesus. Allah berbicara melalui Yesus. He speaks by His life. Dan Allah berbicara melalui kehidupannya. How was Jesus? Bagaimana Yesus itu, How did He treat people? bagaimana Yesus memperlakukan That's how orang-orang, God is like. begitulah Allah itu. Amen. Amin. Hallelujah. There's many pictures of Jesus and shadows and types. Banyak sekali gambaran, bayangan tentang Yesus. It's one of my favorite things to look in the Bible. I Dan- know Pastor Rudy. Itu salah satu Also. kesukaan saya ketika melihat ke Alkitab. Last time Pastor Rudy was teaching on the life of Joseph, that really blessed me. Ya, beberapa waktu yang lalu saya masih ingat Pastor Rudy mengajarkan tentang kehidupan Yusuf. Itu sangat memberkati saya. What a picture of Jesus in the Old Testament. Sungguh itu merupakan gambaran Yesus di perjanjian lama. And there's many like that. Dan masih banyak lagi yang seperti itu. It's a story within a story. Jadi itu ibaratnya cerita di dalam cerita. It's all about Jesus. Semuanya adalah tentang Yesus. But the final, puncaknya, the tip of the
iceberg, I guess you can say, is Ya. Jesus. Namun puncak dari semuanya itu bisa kita katakan adalah Yesus. The complete revelation. Pewahyuan yang sempurna, yang utuh, yang lengkap. Amen. Amin. Jesus came. Yesus datang. He became a human being. Dia menjadi manusia. Amen. Amin. Have you ever asked God, Lord, I want to be like you? Pernah kita bertanya dan minta sama Tuhan, Tuhan, beta mau menjadi seperti Tuhan. Right? Pernah? Pernah doa kayak gitu? Pernah doa seperti itu? Yeah, Mau menjadi seperti Yesus? I have to. Saya juga pernah. But 2,000 years ago, Namun 2000 tahun yang lalu, God said, Allah berkata, I want to be like you. saya yang mau menjadi seperti kamu. A baby Ya, dia datang sebagai seorang bayi in a manger, di dalam palungan, weak, lemah, in the hands of a teenage mother, di tangan seorang ibu yang masih remaja, yang masih muda, with no experience. yang tidak punya pengalaman. Amen. He became us Dia menjadi seperti kita because he loves us. karena dia mengasihi kita. Amen. Amin. He came to Yesus lift datang. up humanity Yesus datang untuk mengangkat kemanusiaan, manusia itu from a place of decay and corruption dari tempat kebusukan, kerusakan, kehancuran because of sin, oleh karena dosa, and to lift us up dan untuk mengangkat kita to a place of glory. ke tempat kemuliaan. Amen. Amin. That's why Jesus is the solution. Makanya Yesus adalah solusi, jalan keluar. Amen. Amin. And he's still a man, Jesus. Dan tahukah kita bahwa Yesus masih manusia? Can you imagine? Bisa kita bayangkan There is a man in the Trinity. bahwa ada manusia di dalam Trinitas. That means manusia sudah sampai surga. That's what it means. Artinya manusia juga sudah sampai di surga. Itulah artinya. Amen. So that means kalau satu lolos, semua lolos. Jadi artinya kalau satu orang bisa lolos, berarti yang lain juga lolos, toh? Ada yang buka jalan. Karena ada yang buka jalan untuk kita. Amen. Amin. There's a man in heaven. Ada manusia di surga. He's forever a man, Dan Jesus. dia selama-lamanya adalah manusia, yaitu Yesus. Amen. Amin. He came to take us with him. Dia datang untuk membawa kita bersama-sama dengan dia. Amen. What the first Adam was not able to do, Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Adam yang pertama, Jesus did it. Yesus melakukannya untuk kita. He won. Dia menang. He won against temptation Dia menang atas godaan for us. untuk kita. Amen. Amin. He won the battle against sin and sickness and curse for us. Dia menang atas peperangan atas dosa, penyakit, kutuk untuk kita. Amen. Amin. When he wins, we win. Dan waktu Yesus menang, kita juga menang. Amen. Amin. Remember David Ingat Daud and Goliath? dan Goliat. There was a war, Kan terjadi peperangan, pertempuran di antara mereka. and Saul, the king of Israel at the time, Pada waktu itu, Saul sebagai raja Israel. he had his army on the field. Dia punya pasukan tentaranya di lapangan. The Philistines also had their army. Kemudian orang Filistin juga punya pasukan mereka. So they said, we don't need to fight. Jadi akhirnya mereka berkata, kita tidak perlu bertempur semuanya. We'll have our champion. Kita punya juara, kita punya juara masing-masing. You select your champion. Jadi kami punya juara kami, kalian pilih And siapa whoever juara wins? kalian. Dan siapapun nanti yang menang, The other will submit. maka yang kalah itu harus tunduk. So they chose Goliath. Jadi dari orang Filistin mereka memilih si Goliat. And, Saul was supposed to be the champion. Dan seharusnya For untuk Israel, Raja Saul lah yang seharusnya menjadi juaranya toh. Yeah? But then Benar? David, delivering food to his soldier brothers. Tapi pada waktu itu Daud datang untuk mengantarkan makanan untuk saudara-saudaranya. He's not a soldier. Dia bukan seorang tentara, Unexpected. tidak diharapkan. No one anticipated. Tidak seorang pun yang mengantisipasi. He came. Dia datang, He's like, why are you scared of him? We have God on our side. dia langsung berkata, kenapa kalian takut? Kita punya Allah di pihak kita. He called him this uncircumcised Philistine. Dan dia menyebut Goliat itu adalah Filistin yang tidak bersunat. Amen. Amin. And then David won. Dan Daud dalam pertempuran itu dia menang. That means all of Israel won. Artinya karena Daud menang, seluruh bangsa Israel menang. Jesus won. Yesus menang. Therefore we all won. Makanya kita juga
menang. Amin. Amen. Without fighting the battle. Tanpa kita ikut bertempur. Amen. That's why the Bible says we have been crucified with Jesus. Makanya Alkitab berkata, kita juga telah disalibkan bersama-sama dengan It Kristus. says when he died, we died. Karena Yesus mati, kita juga mati. When he rose, we rose. Ketika Yesus bangkit, kita juga bangkit. When he ascended, we ascended. Ketika Yesus naik ke surga, kita juga naik. When he sat at the right hand of God, Ketika Yesus duduk di sebelah kanan the Bible Allah, says we were raised with Christ Alkitab berkata bahwa kita dibangkitkan bersama dengan Kristus to sit at the right hand of God. untuk duduk di sebelah kanan Allah. So you, without doing anything, Jadi tanpa kita melakukan apapun, because of Jesus, oleh karena Yesus, you get everything. kita dapat segala-segalanya. What kind of good news is this? This is amazing. Bukankah kabar baik ini luar biasa menakjubkan? Amen. Amin. He took us with him. Dia membawa kita bersama-sama dengannya. That's why he says on that day, you'll realize I'm in the Father. Makanya di Yohanes tadi, Yesus berkata kepada murid-muridnya, engkau akan menyadari bahwa aku di dalam Bapa And you are in me. dan engkau ada di dalamku. And I am with you. Dan In aku you. bersama-sama dengan engkau, aku di dalammu. Amen. Amin. Hallelujah. His story became our story. Jadi cerita Yesus, kisah Yesus menjadi kisah kita. His victory became our victory. Kemenangan Yesus menjadi kemenangan kita. The life that he brought from heaven Kehidupan yang Yesus bawa dari surga became our life. menjadi kehidupan kita. It's all about Jesus. Jadi semuanya adalah tentang Yesus. Amen. Amin. So wonderful Sungguh luar biasa to have a Savior like that. untuk memiliki juru selamat seperti itu. That loves us. Yang mengasihi kita, That tolerates us. yang bertoleransi dengan kita. Even though when we fail. Sekalipun ketika kita gagal, With all our imperfections. dengan segala ketidaksempurnaan kita, He takes us all. Dia membawa kita semuanya. Amen. Amin. He loves us the way we are. Dia mengasihi kita apa adanya diri kita. Hallelujah. Haleluya. That's a good God. Dan dia adalah Allah yang baik. You know, during those times, the gods the people had were champions. The gods of the people during that time were heroes. Jadi untuk orang-orang pada zaman dahulu, Allah mereka, ilah mereka itu adalah seperti pemenang, juara. Powerful. Penuh dengan kuasa. When Jesus revealed God, Dan ketika Yesus menyatakan Allah, he didn't come as a general. Yesus tidak datang sebagai seorang jenderal atau panglima. He came as a servant. Dia datang sebagai seorang hamba, Very humble. sangat rendah hati. Amen. Amin. The Jews had their heroes already. Orang Yahudi sudah punya pahlawan mereka, Like Moses, seperti Musa, like Elijah, seperti Elia, Abraham. Abraham. So when Jesus came, Jadi ketika Yesus datang, he said, who is this Jesus? mereka bertanya, siapa Yesus ini? Where is he from? Dari mana dia? From Nazareth. Dari Nazaret. Can anything good come out of Nazareth? Emang ada yang bagus yang keluar dari Nazaret? Right? Unexpected. Jadi tidak diharapkan. They were expecting a different kind of Messiah. Mereka mengharapkan Mesias yang berbeda. A hero Seorang Mesias yang sebagai pahlawan, that will defeat the Romans. yang akan mengalahkan tentara Romawi. You know, the Jews love their heroes. Orang Yahudi sangat menyukai pahlawan mereka. They're the one who created all the, the superheroes that we watch on TV. Orang Yahudi lah The yang movies. menciptakan semua superhero yang kita nonton di film-film. Jews in Hollywood. Ya, orang Yahudi di Hollywood. You know, Jews started Hollywood. Did you know that? Tahukah kita orang Yahudi yang memulai Hollywood itu? Yeah. And all those superheroes are based on Bible characters. Dan At least the original ones. Dan semua superhero itu didasarkan kepada karakter yang ada di dalam Alkitab. The Jews love their heroes. Karena orang Yahudi menyukai pahlawan mereka. Right? Abraham is our father. Who are you, Jesus? Jadi mereka berkata, Abraham adalah bapa kami. Kamu siapa, Yesus? Right? So one time Jesus was in the Mount of Transfiguration Jadi suatu kali ketika Yesus berada di Gunung Transfigurasi with his disciples, dengan murid-muridnya, Peter, John, and 3 orang. James. Petrus, Yohanes, And all Yakobus. of the sudden Jesus start to shine. Dan tiba-tiba Yesus bersinar, Right? bercahaya. You know the story. Kita pasti sudah tahu ceritanya. And then who appears? Lalu siapa yang muncul di sana? Moses and Elijah. Musa dan Elia. They start to talk to Jesus. Dan mereka mulai berbicara kepada Yesus. These are the heroes of the Jews. Mereka adalah pahlawan-pahlawan orang Yahudi. Peter sees this. Petrus melihat hal ini. And he says, this is good, Jesus. Dan dia langsung berkata, ini bagus Tuhan Yesus. Let's make a tent, one for you, Biarlah kita buat kemah,
Satu untukmu, one for Elijah, one for Moses. satu untuk Elia, satu untuk Musa. Let's just stay here. Biar kita tinggal di sini. And then all of a sudden there was a cloud. Namun tiba-tiba ada awan yang menyelubungi. Moses disappears. Musa hilang, Elijah disappears. Elia juga hilang. Jesus. Hanya tinggal Yesus yang ada di sana. And there's a voice. Kemudian ada suara yang berkata, This is my son. ini adalah anakku, Listen to him. dengarkanlah dia. Amen. Amin. And then Jesus goes down the mountain Kemudian Yesus turun dari gunung tersebut, where the sick and the infirmed are waiting for him. And he healed the sick. di mana orang-orang yang sakit sedang menunggu dia dan dia menyembuhkan mereka. People were running to Jesus. Orang-orang berlari menuju kepada Yesus. The glory that is revealed in Jesus Kemuliaan yang dinyatakan di dalam Yesus is a glory that attracts. adalah kemuliaan yang menarik. Amen. Amin. It's not like the glory in the face of Moses Bukan kemuliaan seperti di wajah Musa. that scared people. Karena kemuliaan di wajah Musa itu menakuti orang, People told him, menakutkan cover the orang. face, Moses. Sampai mereka bilang, selubung wajahmu, tutup wajahmu Musa. You know the story of Moses. Kita pasti sudah tahu cerita Musa. He went up to the mountain Dia naik ke atas gunung Sinai to meet with God. untuk bertemu dengan Allah. He stayed for so long. Dia tinggal di situ sangat lama. He was in the glory of God. Dia berada di dalam kemuliaan Allah. And his face starts to shine. Sampai wajahnya mulai bercahaya. But he had to cover his face. Namun dalam wajahnya yang bercahaya itu dia harus menutupinya. Scared the people. Karena menakuti orang, menakutkan orang. That's the glory of the old covenant. Dan itulah kemuliaan di perjanjian lama. The glory that was based, the covenant that was based on the law and sacrifices. Perjanjian yang didasarkan kepada hukum Taurat dan pengorbanan hewan, sistem korban hewan. But when Jesus came, Namun ketika Yesus datang, he introduced a new covenant, a new system. memperkenalkan perjanjian baru, sistem yang baru. Hallelujah. People were drawn to Jesus. Orang-orang mulai ditarik kepada The Yesus. sinners, Orang-orang berdosa, the sick, orang-orang yang the sakit, rejected, orang-orang yang tertolak, the tax ditolak, collectors, para and pemungut the cukai, prostitutes, para the pelacur, Samaritans, orang Samaria, the Canaanites, orang Kanaan, people that are unexpected. orang-orang yang tidak diharapkan. Amen. They were coming to Jesus. Mereka datang kepada Yesus. Hallelujah. Haleluya. He was attractive. Dia sangat menarik. Hallelujah. Amin. Amen. So this Jesus, Jadi Yesus ini finally, at the end of his ministry, akhirnya di akhir dari pelayanannya, gets accused dia dituduh, and he gets crucified. kemudian dia disalibkan. And he lets it happen. Dan Yesus mengizinkan hal itu terjadi. He lets it happen. Yesus mengizinkannya terjadi. God could have stopped it. Allah bisa saja menghentikannya. He could have stopped it. Yesus bisa menghentikannya. But he let it happen. Namun Yesus membiarkannya terjadi. Amen. Amin. It was the final act. Itu adalah tindakannya yang terakhir. You know, if you watch movies, I'm a little bit of, I like to watch movies, the good ones. Ya, kalau Bapak Ibu pernah nonton film, saya juga suka nonton film yang bagus. There's something called the final act. Jadi ada sesuatu yang disebut tindakan akhir. Right? That's what the cross was. Dan salib adalah tindakan akhir itu. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. So they came for him. Jadi mereka datang kepadanya. And he said, have me. Dan Yesus katakan, tangkap, silakan. Amen. Hallelujah. You want to kill me? Yesus berkata, kalian mau membunuhku, I will still love you. aku masih mengasihi kalian. Go ahead. Silahkan. Amen. They all looked for faults. They could not find any. Mereka selalu mencoba mencari kesalahan Yesus yang tidak bisa mereka temukan. They took him to Herod. Mereka bawa Yesus kepada Raja They had a Herodes. trial with Caiaphas. Mereka Trial. They tried. seperti mereka juga bawa ke pengadilan di hadapan Kayafas. They took him to Pilate. Mereka bawa juga kepada Pilatus. They cannot find any faults. Namun mereka tidak bisa menemukan kesalahan. Amen. But they still did it. Namun tetap saja mereka melakukannya. Yeah. And Jesus let them. Dan Yesus izinkan mereka. Well, that's how God is like. Dan Allah memang seperti itu. Amen. Amen. Amin. Still good. Allah masih baik. You want to kill me? Kalian mau membunuhku, I still love you. saya masih mengasihi kalian.
What kind of a God? Allah seperti apa ini? Oh, wow. Wow. Not like Zeus, Bukan seperti Zeus, the God of the Greeks. ya, dewanya orang Ibrani, Powerful. Yunani, yang penuh kuasa. Yeah? That's the kind of gods they knew. Heroes. Jadi Allah seperti itu, ilah seperti itu yang mereka ketahui, pahlawan. A God that dies is unheard of. A God that dies, a God that willing to die. Ya, Allah yang rela bersedia untuk mati bagi kita. That's impossible in their minds. Dalam pikiran mereka ini sesuatu yang mustahil. Amen. But that's how God is. Namun Allah seperti itu. He loves us. Dia mengasihi kita. He became like us Dia menjadi seperti kita to save us, untuk menyelamatkan kita, to be one with us, untuk menjadi satu dengan kita, to take us with Him untuk membawa kita bersama-sama to dengan a Dia place of glory. ke tempat kemuliaan. Amen. Amin. God is so good. Itu sangat baik. Amen. Amin. God is so good. Allah sangat baik. Hallelujah. You know, during that time, after the death of Jesus, Tahukah kita pada waktu itu sesudah kematian Yesus, in fact, at the death of Jesus, the old covenant already has expired. bahkan pada waktu Yesus mati, perjanjian lama itu sudah berakhir. Sudah expire. That's what Hebrews 8:13 says. Dan itu yang disampaikan oleh Ibrani pasal 13. 13. Mau. Ibrani pasal 8 ayat yang ke-13. It has expired at the cross, Sudah berakhir masa berlakunya di kayu salib. but the Jews kept it going Namun bangsa Israel, orang Yahudi masih terus melanjutkannya. because they rejected Jesus. Karena mereka menolak Yesus. There was no power in it anymore, Tidak ada lagi kuasa di dalamnya. but they kept it going. Namun mereka terus melanjutkannya. A new covenant was introduced at the cross, Perjanjian baru itu diperkenalkan di salib. but they kept the old one going too. Namun mereka terus menjaga, memelihara dan melanjutkan yang lama itu juga. Until the Romans came and destroyed everything. Sampai tentara Roma masuk dan menghancurkan semuanya. And now they cannot do anything. Dan sekarang mereka tidak bisa melakukan apapun There's lagi. no more temple. Karena tidak ada bait suci lagi. It's like, have you ever had expired food in your refrigerator? Jadi ibaratnya seperti Bapak Ibu pernah tidak punya makanan yang sudah expire di kulkas kita. We forgot it's even there. Ya mungkin kita lupa ada makanan itu di sana. All right, one day you find out. Jadi suatu hari kita dapati makanan itu, Oh, it's expired. oh ternyata sudah expire. It's okay. It'll be okay. Tapi mungkin kita berpikir, ya tidak apa-apalah, masih baik kok. All right, and then you try it. Kemudian kita coba makan, And then what happens? lalu apa yang terjadi? Not so good. Tidak terlalu baik. All right? So that's how it was, the 40 years from the time of Jesus until the temple was destroyed. Jadi itulah yang terjadi dari sejak masa kematian Yesus sampai ke pembinasaan, pemusnahan dari bait suci. Right? God gave them time to repent. Allah memberikan mereka waktu untuk bertobat. That's what the book of Hebrews is about. Jadi surat Ibrani adalah tentang hal itu. It was written around, if I'm not wrong, 64 or 66 AD. Kalau tidak salah surat Ibrani itu ditulis sekitar tahun 64 sampai 66. As a warning to the Jews to move on to the new covenant. Dan ini sebagai peringatan kepada orang Yahudi supaya mereka bergerak maju masuk ke perjanjian baru. Get fully into Jesus. Dan sepenuhnya berada di dalam Yesus. Because at the time, some of the believers were still going to the temple and doing the temple ceremonies. Karena pada waktu itu masih ada orang-orang percaya yang sudah mengikut Yesus, namun tetap pergi ke bait suci untuk melakukan upacara persembahan korban mereka. But God has already moved out of the temple. Sedangkan Allah sudah keluar dari bait suci. And He said, you are my temple now. Karena Allah berkata, sekarang bait suciku itu adalah dirimu. Living, breathing temples. Bait suci yang hidup, yang bernafas. Made by the hand of God. Yang dibuat, yang dijadikan oleh tangan Allah sendiri. God doesn't live in a building. Allah tidak tinggal di dalam bangunan. He lives in you and me. Tapi Allah tinggal di dalam diri kita semuanya. Amen. Amin. But they're still going to the temple doing the sacrifice. Namun orang-orang percaya waktu itu masih pergi ke bait suci untuk So this was a mempersembahkan final korban. warning. Jadi ini merupakan peringatan. You got to leave the old.
kalian itu harus meninggalkan yang lama and get into the new. dan masuklah kepada yang baru. A new covenant Perjanjian yang baru with a new priest, dengan imam yang baru, new blood, dengan darah yang the baru, blood of Jesus himself. yaitu darah Yesus sendiri. Amen. Amin. With better promises. Dengan janji yang jauh lebih baik, With a better commandment. dengan perintah yang jauh lebih baik. You know, there's a new commandment for the new covenant. Tahukah kita bahwa ada perintah yang baru untuk perjanjian yang baru? We know of the 10 commandments. Kita tahu 10 perintah Allah. Everyone knows that. Semua orang tahu tentang 10 perintah Allah. But Jesus gave a command. Tapi Yesus juga memberikan perintah. He called it a new command. Dan Yesus menyebutnya sebagai perintah yang baru. Amen. Love one another. Yaitu kasihilah satu dengan yang lainnya. Just like I has loved. Sama seperti aku telah mengasihi engkau. Amen. Amin. Because love fulfills. Karena kasih The commandments. menggenapi hukum Taurat. Hallelujah. Haleluya. We're in the newer, better things. Jadi kita have come. berada di hal-hal yang jauh lebih baik. Amen. Amin. It's all Jesus. Semuanya adalah tentang Yesus. Hallelujah. In Ephesians, let's see if I can find the verse. Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23. Firman Tuhan berkata, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amen. Hallelujah. And verse 10, let's read verse 10 too. Similar. Kita akan Same baca chapter. di Efesus 1 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Amen. So it's all wrapped up in Jesus. Jadi semuanya itu dibungkus di dalam Yesus. Amen. To put into effect when the times will have reached their fulfillment, to bring all things in heaven and on earth together under one head, even Christ. Jadi ayat yang ke-22 tadi, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya, di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amen. Everything Jadi semuanya, segalanya has been put in Christ. telah ditaruh di dalam Yesus. In heaven, Baik yang di surga, things on earth hal-hal yang di bumi, are all under one head. semuanya ada di dalam satu, Jesus. yaitu Yesus. He's the fulfillment Dia adalah penggenapannya. of every prophecy. Penggenapan atas semua nubuatan. He's the fulfillment Dia adalah penggenapan of God's plan of redemption dari rencana penebusan Allah for all of us. untuk kita semuanya. Amen. Amin. It is because of Jesus Dan oleh karena Yesus, that we are saved, makanya kita that diselamatkan, we are healed, kita we disembuhkan, are restored. kita dipulihkan. It's because of His goodness. Semua karena kebaikannya, Amen. It's because of His willingness karena kesediaan, to come, kemauan, kerelaan Allah looking for us. untuk datang mencari kita. Amen. Amin. Even when they tortured Him, Bahkan ketika mereka menyiksa dia, it was quiet. dia diam saja. He said, Father, Dia katakan apa? Bapa, forgive them. ampuni mereka. They don't know what they're doing. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Amen. Isn't that amazing? What kind of God we have? Bukankah ini sesuatu yang luar biasa, menakjubkan, Allah yang kita miliki? Even if you kill me, Sekalipun engkau membunuhku, go ahead. silahkan. I'll still be here. Saya masih di sini. I'll still love you. Saya masih mengasihimu. Wow. Wow, What kind of a God is this? Allah seperti apa ini? Amen. What kind of a father is this? Bapa seperti apa ini? Hallelujah. Haleluya. Our God is so good. Allah kita sangat baik. It's beyond imagination. Melebihi, mengatasi imajinasi kita. Hallelujah. Haleluya. Amen.